Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Kanca muda, kita balik lagi di Citra Kota with Renata Kaliana sampai nanti di jam 1 siang. Tapi menariknya di jam 11 ini kita berpindah dari studio A ke studio B. Kita berpindah dulu Kanca muda karena kita akan kembali lagi ke segmen Kemisponan, ya kan, barengan sama Geronimo FM. Yang dimana di Kemisponan kali ini kita akan kedatangan tamu-tamu undangan yang tentunya memiliki bidangnya masing-masing. Dan sekarang ini bahasanya akan gak kalah menarik. Gak jauh-jauh dari tanggal 24 kemarin kita habis merayakan Hari Kebaya Nasional juga, Kanca muda. Di tanggal 25 ini kita masih merasakan hawa-hawa Hari Kebayanya juga, karena ini bertepatan dengan Kemisponan. Banyak sekali orang-orang Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta juga yang merayakannya dengan menggunakan kebaya. Nah, kita sudah bersama dengan tamu undangan kita di hari ini. Halo Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Baik, sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Tapi panas ya Ibu Jogja ya? Bisa panas, bisa dingin. Bisa panas, bisa dingin ya. Tergantung suasana hati juga. Betul sekali Mbak Oren. Halo Ibu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ke Kanca muda? Ya, saya memperkenalkan diri. Nama panjangnya Sri Ratna Sakti Mulya. Nama panggilannya Sakti. Saya menjadi ibu rumah tangga dan juga bekerja di Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Jawa, dan kebetulan juga diamanai menjadi PLT Pusat Studi Kebudayaan. Selain itu juga menjadi koordinator di Perpustakaan Puro Pakualaman. Wah, banyak ya Ibu. Alhamdulillah ya Ibu. Alhamdulillah. Tapi berarti menjadi dosen di program studi sastra Jawa ini di Universitas Gadjah Mada ya Ibu ya. Dari tahun berapa Ibu? Tahun berapa ya? Ke 1987 kayaknya 80-an lah ya Ibu ya. berarti. Sekitar itu Mbak. Oke. Yang jelas itu sudah 35 tahun Oke. menjadi 34 tahun menjadi dosen di Prodi Sastra Jawa, UGM, Fakultas Ilmu Budaya. Berarti sudah melalui banyak angkatan ya Ibu ya? Betul, sudah ada yang jadi profesor, sudah dokter, dan sudah yang jadi, yang jelas jadi nenek kakek. Ada ya, banyak. ada juga ya. Wow, dan sekarang Ibu berarti juga masih menjadi dosen pengajar di sana. Di mata kuliah apa Ibu? Kalau di sastra Jawa kan banyak ya Ibu ya? Ya, banyak. Antara lain saya di mata kuliah filologi itu yang menggali tentang naskah-naskah kuno, manuskrip kuno yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Itu menjadi sarapan kami ya untuk disampaikan ke anak-anak muda. Di mata kuliah ini juga diajarkan tentang apa isinya naskah tersebut, manuskrip itu. Ada yang sejarah, ada tentang Toto Kromo, bahkan tentang busana dan sebagainya. Busana pun juga masuk di manuskrip tersebut berarti Ada ya. Itu biasanya bentuknya berarti kita harus mentranslatekan itu menjadi bahasa Indonesia atau seperti apa Ibu? Pertama, karena itu hurufnya huruf Jawa ya. Jawa, Honocoroko itu ya. aksara Jawa ya. Iya, aksara Jawa. Kemudian kan sudah tidak banyak lagi yang bisa membaca aksara Jawa, sehingga kami yang menggeluti bidang itu harus mengalih aksarakan. Tidak cukup alih aksara, jadi harus dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Oke. Banyak sekali yang bisa kita peroleh dari pelajaran filologi dan kodikologi juga. Filologi ya tadi Ibu ya. Oke, banyak sekali berarti ya yang tugas-tugasnya ini bisa dibilang kalau misalnya tidak terjun dulu gitu, kita mungkin nggak tahu kalau bahkan ada seperti itu ya Ibu ya. Iya. Kalau selama ini pengalaman Ibu di bidang tersebut bagaimana Ibu, dari hal-hal yang sudah Ibu manuskripkan, manuskrip apa yang Ibu baca, itu gimana pengalaman Ibu? Pengalaman saya hubungannya dengan manuskrip ya. Iya. Ya, itu
Saya suka sekali karena yang saya temui itu tulisan yang kisaran 200 tahun yang lalu. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui piwulang-piwulang leluhur, apa yang diharapkan untuk bumi ini, untuk Ngayogjo dan sebagainya. Bagaimana kita harus tahu tata krama, tahu sejarah dan tahu budaya. Itu yang ada di manuskrip. Berarti memang banyak sekali ya sebenarnya yang bisa pelajaran yang didapat Ibu ya berarti. Iya, ada piwulang estri juga. Oh. Bagaimana seorang perempuan berkebaya dan sebagainya. Ngomongin soal kebaya nih ya Ibu, yang kemarin tanggal 24 kita merayakan Hari Kebaya Nasional juga Ibu. Gimana sih Ibu kebaya buat Ibu itu? Apakah punya kesan tersendiri di kehidupan Ibu? Iya, saya mempunyai kesan tersendiri dengan berkebaya karena dulu setiap hari itu saya melihat ibu saya yang selalu berkebaya, berkain, berkebaya dan gelungan loh Mbak. Oh iya, pakai gelung itu tidak gelung yang terus jadi itu enggak, tapi digelung begini, diukel, kemudian bapak saya memetik bunga melati, dituncepkan di sini, ditancapkan di gelung ibu itu. Setiap pagi dan sore mengenakan kebaya yang bergantian, kebaya untuk berkantor dan kebaya untuk sehari-hari. Iya. Ada bedanya ya Ibu ya berarti ya? Ya bedanya adalah anyar apa lawas gitu ya. Kalau yang masih tentu saja beda Mbak. Kalau untuk berkantor ya yang yang sesuai dengan kita kegiatan apa dan sebagainya. Tapi kalau untuk di rumah ya sudah yang nyaman, kainnya yang nyaman, yang nyerap keringat karena juga untuk bersih-bersih, untuk asah-asah gitu. Iya, Ibu saya tuh seperti itu ya. Dengan menggunakan kebaya dan gelungnya itu. Kalau gelungnya sudah dilepas, kalau sudah sampai rumah gelungnya ukelnya sudah dilepas, tapi masih pakai kain kebaya, ganti kebaya, itu melekat sekali di hati saya. Ibu saya cantik sekali. Saya pengen juga cantik seperti ibu saya. Begitu yang mengesan bagi saya. Maka setelah saya lulus di Fakultas Ilmu Budaya, kebetulan juga kemudian menjadi dosen di sana, saya masih ingat menerapkan untuk yang saya lihat indahnya berkebaya. Jadi setiap hari saya juga berkebaya. Setiap hari Ibu? Iya, ke kantor berkebaya. Setiap hari dimanapun itu selalu menggunakan kebaya. Jadi tidak akhir-akhir ini tren kebaya saya berkebaya enggak, tapi sejak dulu sudah berkebaya Mbak. Oh, itu dari tahun berapa berarti Ibu? Berapa ya Mbak? Tolong bantu menghitung ya. Kira-kira kalau 34 tahun yang lalu, kira-kira 1994. Wes, hitung dewe bener apa ora? Ya. Iya. Dari tahun 90, 30 tahun tidak berhenti menggunakan kebaya. Tapi saya terbatas kalau bepergian dan empan papan. Oke. Kalau saya ke pantai ya nggak mungkin toh nanti pakai kebaya di sini, pasti pakai yang seperti kebaya. Berbagai sumber itu ya mengatakan ada yang mengatakan dari Timur Tengah, ada yang dari Portugis, ada yang dari Cina dan sebagainya. Monggo silakan mengulik sendiri tentang hal itu ya. Tapi yang jelas setelah era reformasi, kebaya pun mengalami erupsi reformasi. Ya, ini ceritanya begini ya. Oh, boleh Ibu, ya, bagaimana kebaya ini? Sebagai busana wanita Indonesia mengalami fluktuasi. Ya. Yang dimana dalam hal fluktuasi selera pemakaian. Disebabkan perkembangan wujudnya. Wujud kebaya yang begitu dinamis, Mbak. Dalam bidang busana khususnya kebaya itu memunculkan kebaya modifikasi. Kebaya modifikasi atau kebaya modern ya Ibu? Iya, seperti itu. Jadi ada kebaya yang Kutu Baru, ada kebaya Kartini, kebaya Encim, bahkan ada juga loh Mbak
kebaya kurang bahan, kebaya semriwing. Jadi ini kebaya semriwing itu kita udel itu ya. Tapi sekarang, nah itu harus empan papan, harus seperti itu ya. Oh berarti yang lebih ke menggunakan bahannya itu yang tipis pakai kain tile itu berarti yang kurang bahan. Kalau tidak pakai dalaman ya namanya kurang bahan, Mbak. Oke, lalu berarti setelah mengalami fluktuasi itu pada akhirnya kebaya sendiri ini banyak sekali ya jenis-jenisnya, bahkan di pasar pun juga macam-macam ya yang dijual. Macam-macam. Kalau dari keseharian Ibu sendiri, Ibu lebih memilih untuk menggunakan kebaya seperti apa, Ibu? Karena saya kebetulan juga menjadi abdi dalam di Puro Pakualaman. Oh, iya. Saya memakai kebaya gaya Pakualaman. Gaya Pakualaman. Ya, jadi itu wajib ya Ibu berarti ya? Seperti ini ada kutu baru ya, kutu baru kecil, terus semakin menyempit sehingga ujungnya itu menjadi gato. Satu, ya. Kalau kebaya kutu baru yang pada umumnya itu kan bagian terbuka ya. itu ya, semua sampai bawah ya, itu Ibu, ya? sama saja, sama ukurannya sama. Seperti Mbak yang pakai itu kebaya yang tanpa kutu baru dan bukan yang model. Bukan yang kayak Ibu juga ya. Ini yang seperti ini sampai ke bawah ini begini, ini kebaya gaya Puro Pakualaman. Kebaya Puro Pakualaman. Kalau saya ini berarti apa Ibu maksudnya? Apa ya kira-kira? Kartini? Ya, kebaya itu. Kartini. Tapi enggak pakai beginian ya. ya. Ini nempel etok-etokan dan berlengan segini. Ya, itu sudah modern. Modern ya Ibu berarti ya. Yang penting Mbak ya, yang tadi saya sampaikan adalah empan papan. Kapan kita harus memakai kebaya dan di mana ya? Harus empan papan itu artinya mampu menempatkan diri pada situasi dan kondisi dengan tepat. Jadi misalnya kalau acara resmi ya pakainya yang resmi, kalau itu untuk main ya pakai yang kebaya yang semi resmi, tidak apa-apa seperti itu. Karena apa toh? Karena kita berkebaya itu juga panca indera kita itu bisa melihat ya. Jadi terutama penglihatan dan pendengaran itu juga dipakai untuk itu juga berapa? Ini kainnya pas ora ya? Kalau pendengaran itu apa nanti keserasian dan sebagainya ada kriteria tertentu dalam berkebaya. Asalkan kita nyaman dan tahu tempatnya. Betul, tadi itu ya Mbak. Papan pasti nanti akan kelihatannya juga manis gitu ya Ibu. Iya. Dan ketika kita berkebaya, kita sadar bahwa saya berkebaya ini sebagai salah satu wujud budaya ya. Dan kalau sudah seperti ini yang jangan wak-wakan toh. Kita sudah berkain dan berkebaya harus menata sikap. Ini yang penting. Ini yang tertuang di dalam Piwulang Estri yang saya baca ya. Yang di dalam manuskrip itu tadi ya Ibu ya. Betul. Berarti setelah menggunakan kebaya pun harus diatur mengenai tata krama, sikap dan moralnya juga Ibu. Itu gimana Ibu? Kalau tadi dari Piwulang Estri yang Ibu ketahui seperti apa Ibu? Ya kalau di manuskrip, dan kebetulan ini manuskrip Jawa ya, disebutkan bahwa sosok perempuan Jawa itu pada umumnya adalah kalem, lembut, menjaga etika dan ulet loh Mbak. Jangan dipikir bahwa kalem terus klemak enggak, tapi tetap ya kalem itu tidak gerusah-gerusuh, istilah Jawa sakarpe dhewe enggak. Jadi tertata semuanya, ulet dan gigih. Ya itu ciri perempuan Jawa yang mari kita bersama ketika berkebaya kita juga akan melakukan sikap seperti itu, tertata. Enggak mungkin kalau kita berkebaya tuh wah. Kalau istilahnya cewawaan gitu ya. Kita ditata seperti itu. Jadi fungsi kebaya juga antara lain untuk menjaga sikap. Oke, baik, berarti filosofinya jauh lebih dalam dari itu ya Ibu ya. Jauh lebih dalam dari mengenakannya Kanca Muda. Lalu kalau dari Ibu Sakti sendiri nih, tadi kan berarti latar belakang dari kebaya ini dari zaman ke zaman sebenarnya mengikuti zaman sekali ya Ibu ya kebaya ini. Meskipun
ada orang mungkin yang bilang pakai kebaya itu kuno, tapi sebenarnya kebaya sendiri ini sudah mengikuti zaman sesuai dengan apa yang ada di zaman tersebut. Sangat beradaptif sekali lah bisa dibilang. Kalau zaman sekarang anak-anak banyak sekali yang membuat tren berkain, Ibu pirsa mboten yang anak-anak zaman sekarang pada menggunakan kain batik, lajeng dililit-lilit, lalu menggunakan atasannya juga kadang-kadang menggunakan kebaya. Respon Ibu bagaimana Ibu? Tidak apa-apa, Iya. mau berkain, memakai kain yang dililit, mau pakai wiron seperti saya selalu pakai wiron ya. Kain dan berkebayanya, kainnya pakai wiron, monggo. Ya. Itu saya suka seperti itu, ada anak-anak yang memakai kain kemudian memakai kebaya. Catatan adalah kalau kita memakai kebaya, misalnya itu yang kebaya semeriwing yang tipis itu ya, itu ya nek bisa kalau bisa itu ya jangan yang seperti itu karena itu akan menggoda ya. Akan menjadi cantik kalau kita cantik dan berwibawa itu ya ditutup ya. Tidak usah semeriwing tadi atau bahkan ditonjol-tonjolkan, nanti menonjol sendiri kok Mbak. Ya itu kebayanya karena kebaya yang sesuai dengan garis tubuh itu ya itu akan membuat seseorang menjadi sedet ya, tidak usah yang mini-mini itu ya sampai gini aja kita wetengi tinggal gini kita udele gitu. Usahakan itu jangan dipakai ya. Oke, pakai angkin ya Ibu ya berarti. Monggo, Ya, yang Ibu, penting udele ditutupi, enggak masuk angin. Ya, itu ya. Jadi berkebaya sesuai dengan kriteria kebaya ya, seperti itu. Oke, itu dia tadi Kanca Muda. Berarti tidak ada suatu permasalahan kalau misalnya kita mau menggunakan kain batik berkain, meskipun tidak diwiru pun juga tidak apa-apa ya Ibu ya. Iya. Fungsinya berkain itu untuk apa? Untuk menutupi kan? Iya, betul. Ya, tinggal mau yang ditutupi yang bagaimana? Sampai tumit, sampai betis, sampai ndur dengkul atau mau ke atas lagi? Itu semua tergantung kedewasaan, kecerdasan rasa. Apakah untuk menggoda? Apakah untuk aku tampil sewajarnya? Tapi kesan itu akan muncul dari apa yang kita gunakan. Iya, betul sekali. Dan itu juga kebaya itu juga bisa mempercantik kalau kita bisa mengenakannya sebaiknya lah ya, sewajarnya lah ya Ibu ya, tidak dibuka-buka dan lain sebagainya itu ya tadi. Iya. Oke. Karena kita ada jamuan yang dikirim dari Jejamuran Ibu, leres mboten? Wow, boleh cicip Mbak. Boleh, Ibu. Apa aja yang disajikan? Ada macam-macam ya Ibu Ayah. Yang dimana Jejamuran ini semuanya full dengan menu-menu jamur. Di sini unik sekali Ibu, risol. Risol, tapi dalamnya apa? Dalamnya adalah jamur. Jamur apa? Jamur apa? Kita Apa kedapi saja? bareng-bareng ya Ibu. Jadi ada ya. apa saja? Ada risol. Ada risol. Kemudian yang itu apa? Kok ada 3 Ada dus 3 itu ya? Ada lumpia. Lumpia biasanya ada rebungnya ya Ibu ya. Kalau ini isinya apa? adalah jamur juga. Wah, asik dong. Terus yang satunya lagi Lalu 3 yang ya. Terakhir betul. Yang terakhir ini adalah martabak. Sudah kok enak-enak kabeh to, Mbak. Jane ana lomboke. Enak banget iki. Terus aku lagi ngomong ngene, engko entuk digawa Bali ora? Ya, begitu ya. Saya duluan Ibu. Iya, Buatan. silakan. Ini silakan Ibu. Ibu mau cicip yang mana? kerso cicip yang mana Ibu? Yang risol, yang martabak? Di sini biar kelihatan. Boleh. Ini silakan Kanca Muda. Coba kita agak cuil sedikit ya Ibu. Boleh ya. Yang Oke. lumpia ini isi di dalamnya ini kriuk sekali Ibu. Ada jamur di dalamnya Kanca Muda. Isinya menul-menul kalau kata ibu saya. Ya, ini saya akan jual yang martabak. Martabak. Wow. Oh iya ya, Mbak. Ramai ya Ibu ya. Kayak pasar ya Ibu Tapi ya. kalau dimakan nanti lipstiknya hilang. Berarti kita makan nanti aja Ibu. Cicip dikit boleh Ibu. Ternyata lumpianya ada rebungnya Kanca Aduh Muda. Mbak, enak banget. Enak banget Ibu.
Terus ini belinya di mana? Udah yang mau mencoba lumpia, risol dan martabaknya bisa ke Jejamuran aja ya. Saya pakai kebaya loh. Nah, yuk potret seperti itu. Tidak apa-apa seperti itu untuk menunjukkan bahwa senang berkebaya. Dan ketika kita senang, itu aura akan muncul pula. Dan itu mempengaruhi rasa ya. Nek merengut, nek nganggo kebaya, nek merengut kok kaya sedih, duwe pikiran apa sih? Ya senyum. Jadi nanti, dan kebaya ini juga ada di Budur, di Borobudur, ada grup-grup seperti itu ya, perempuan berkebaya dan sebagainya. Tapi yang pada prinsipnya adalah ketika kita berpakaian harus empan papan ya. Secara apa ya istilahnya, sudah mulai ngeterapke seneng ya, memakai kebaya itu senang ya, bukan untuk bersaing, bukan, tapi untuk kok nyaman juga ya pakai kebaya. Tapi alasannya akan seperti ini, aku tidak bisa setiap hari pakai kebaya karena kalau harus berkain itu numpak motor angel dan sebagainya. Bahkan ada mahasiswa saya ya, prodi sastra Jawa itu, kalau tertentu pada pingin pakai kebaya, mereka berangkat pakai sepeda motor berkebaya, tapi nanti setelah sampai di kampus ganti kain. Tadinya pakai celana panjang, kemudian menyesuaikan pakai kain. Ya. Oh iya, aja. Lajeng kalau misalnya mengenai pesan terhadap anak-anak zaman sekarang maupun mungkin ada kanca muda juga di sana yang pengen berkain tapi mungkin agak nggak pede dan lain sebagainya. Apa sih dari Bu Sakti sendiri yang mau disampaikan mengenai kelestarian budaya Yogyakarta, kelestarian budaya berkebaya dan berkain ini apa Ibu? Boleh disampaikan nggak Ibu? Iya, mari kita kenakan kebaya dengan rasa syukur bahwa kita bisa berkebaya ya, dan senang ya, gembira, riang, ceria. Lalu ada pepatah Jawa Mbak mengatakan, ajining diri gumantung sekolati, ajining rogo saka busana. Nah, mau tahu? Apa itu Mbak Iya, artinya? Mbak Setelah Oren yang dan satu ini enggak teman-teman. dong ya? Nah, Gimana Ibu? sekarang ya, Sekarang oke. Ibu. Bahwa penghargaan kepada diri kita oleh orang lain tergantung dari kata atau ucapan. Sekolati tadi ya, ucapan bagaimana kita berbicara, bersikap, dan sebagainya. Dan kalau dari ajining rogo saka busana itu, bahwa busana yang kita kenakan itu seperti apa. Nah, ini kaitannya dengan kebaya ya, seperti tadi yang selalu kita bincangkan ya, harus empan papan dan sopan. Itu yang utama ya Ibu. Iya. Jangan pakai yang semeriwing atau kurang bahan ya. Iya, kadang-kadang Begitu. ada yang kebaya kudu baru yang cuman sampai di sini Ibu verso mboten yang terus Iya. habis itu harus menggunakan angkin tapi Tidak apa-apa. banyak yang nggak pakai angkin malah. Oh iya ya. Iya Ibu. Masuk angin orang Mbak. Ah itu saya mungkin agak ini panas dalam sedikit Ibu. Oke, untuk sekarang nggak selanjutnya boleh, Ibu, ya. seyogianya itu ditutup. Ditutup aja Percaya ya, Ibu, ya. diri saja para perempuan bahwa ketika kita berkebaya, kita ingat bahwa itu salah satu budaya, sehingga budaya itu harus dijaga. Dari mana? Ya dari kita bersikap. Betul. Kalau kita menggunakan kebaya tapi nggak empan papan, percuma ya Ibu ya jadinya Iya. ya. Maunya melestarikan budaya tapi tidak tercermin jadinya berarti ya Ibu ya. Iya, Mbak, ingat saya Juran, pakai kebaya dan pakai kain, terus lilin gue begagah. Oh, jangan ya. Jadi tetap jelas Ya. berkain kebaya itu akan membuat kita tahu harus lelenggah kimingkup, terus gerak tubuh itu juga ora wak-wakan Betul, dan betul, sebagainya. betul. Itu menjaga sikap Betul, dengan betul. berkebaya. Iya betul. Saya jadi paham kenapa orang-orang pada akhirnya mungkin
ada biasanya laki-laki dan bahkan juga perempuan juga mungkin merasakan pakai jari kok sesak ya. Justru malah itu agar mingkup ya Ibu berarti duduknya Betul, ya. Mbak Oren. Iya. Justru itu ada esensinya ya. Pada Orang akhirnya metongkrong. bukan di warung kopi Kanca Muda Anda ya. Oh berarti justru esensinya itu adalah semakin kita jariknya ketat itu bahkan kita bisa duduknya tuh jauh lebih manis mingkup gitu ya Ibu ya berarti. Iya. Tapi jangan keketatan nanti nggak bisa jalan terus jalannya ngelompat. Rapi ya. Iya. Jadi semua harus disesuaikan dengan kenyamanan, keserasian, keindahan dan kemanfaatannya. Betul. Kalau mau melestarikan budaya harus bisa mengerti esensinya seperti apa Kanca Muda. Jangan asal menggunakan kebaya yang mungkin dirasa kamu cantik tapi ternyata tidak empan papan, tidak terlihat manis, mungkin dia bisa dibilang masih terlihat dan lain sebagainya. Bagian-bagian tertentu lebih baik kita menjaga budaya sebagaimana mestinya gitu ya Ibu ya berarti ya. Kalau dari Ibu sendiri harapannya buat anak-anak muda dan juga buat bangsa Indonesia sendiri nih, khususnya di Yogyakarta yang semakin hari setiap bulan banyak yang sudah mulai menerapkan kemisponan di kantor masing-masing, di sekolah masing-masing gitu ya. Harapannya Ibu kepada masyarakat Yogyakarta yang ingin melestarikan budaya apa Ibu? Ada nggak Ibu? Ada Mbak Oren. Ya, mari Mbak-mbak, ibu-ibu muda, ya semuanya, mari kita berkebaya. Dan seperti tadi, berkebaya bukan hanya untuk fashion saja, tapi juga untuk menjaga sikap. Ya, Mbak Oren seperti itu. Ya. Karena kita semua tahu bagaimana hakikat berkebaya tadi ya. Betul. Sudah kita perbincangkan. Ya, betul. Percaya diri saja ketika berkebaya itu kita semua semakin cantik. Iya, Kanca Muda, auranya akan terpancar sendiri gitu ya Ibu ya berarti. Oke Ibu Sakti, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang dengan Geronimo FM, berbagi ilmunya mengenai kebaya. Semoga kita punya semangat, kita semua Kanca Muda punya semangat yang sama seperti Bu Sakti untuk mengenakan busana kebaya seperti Ibu. Iya. Tapi saya mau nanya terakhir sekali ini Bu, ada kadang-kadang Ibu kan sudah 30 tahun lebih menggunakan kebaya ini, ada masa bosannya nggak sih Ibu? Kalau bosan itu enggak Mbak, Enggak ya? enggak ada bosannya memakai kebaya. Cuma ketika saya harus ke lapangan, misalnya ke Kalimantan dan lain-lain, harus ada perjalanan dan sebagainya, ya saya tetap memakai yang tidak kebaya Ya, karena pakaian lapangan gitu. pakaian lapangan. Nah, itu Iya. saja. Ketika di misalnya ya di tempat-tempat di daerah-daerah lain di luar Jawa itu ya, ketika bicara resmi saya akan memakai kebaya lagi. Tapi ketika harus naik speedboat atau naik apa yang harus melompat kena kali, ya sudah sesuaikan disesuaikan ya. Sesuaikan saja. Oke. Jadi tidak patok bangkrok, harus selalu Iya. tetap tadi tidur tidak pakai kebaya ya, pakai baju tidur ya. Fleksibel ya Ibu ya berarti ya. Ada nggak ya baju tidur model kebaya? Wah, mungkin bisa jadi inovasi baru nih Kanca Muda ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Bu Sakti. Terima kasih juga Jejamuran yang sudah support kita di makanannya juga enak-enak semuanya. Enak ya Ibu ya berarti. Enak. Ya? Nanti kita Jejamuran habisin sip, enak. Mari kita cicipi dan Geronimo semakin jaya. Terima kasih banyak Bu Sakti. Terima kasih Kanca Muda. Bye. The real sound of Jogja, Geronimo FM.